Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, walaupun dalam kondisi inkondisional, dalam kondisi COVID-19. Kita masih tetap berusaha untuk beraktivitas, belajar, walaupun banyak kendala di sana-sini. Yang pertama, yang paling penting, sinyal yang tidak stabil, ya kadang-kadang putus. Biasa dalam setiap proses pembelajaran, 2 atau 3 kali, bahkan bisa lebih terputus hubungannya. Harus kita mengulang dari awal. Nah, ini harus kita maklumin dalam inkondisional, ya. Oke. Dengar semuanya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kuliah apa kita hari ini? Kimia organik. Oke, kimia organik. Semester berapa sekarang kita? 3. Semester 3, Pak. Masih muda ya, masih semester 3 ya. Oke. Udah pernah kuliah sama saya? Belum, Pak. Nah, ini kuliah perdana, kuliah yang pertama kali kita ketemu, kita bertatap muka melalui Zoom, ya. Ya paling tidaknya kita tahu wajahnya, tahu orangnya. Jangan nanti Yuli Cahyani Panjaitan ternyata wajahnya bukan wajah cewek, gitu kan? Nah, ini kan bermasalah. Ini tadi malam saya sudah cek WA, namanya nama perempuan, namanya nama laki-laki. Ternyata fotonya foto cewek, jadi saya blokir. Ya. Malu. Saya nggak tahu itu siapa itu. Ya. Namanya cowok, tapi fotonya cewek. Ada. Yang pasti bukan kelas ini lah ya. Bukan kelas ini. Nah, ini yang harus kita cermati, makanya untuk WA juga yang pertama namanya diusahakan nama asli sesuai dengan nama yang ada di KRS atau KHS atau di daftar nilai yang dikeluarkan oleh KPK. Oke, nah yang pertama yang penting diingat absensinya di WA ya. Absensinya di WA diperhatikan. Ini masih 28 orang. Masih 28 orang. Di Zoom sudah tercatat 44 orang. Total kita 50 dengan saya ya, 50 dengan saya. Oke. Silakan yang belum absen di WA, di absen, tuliskan namanya berurut ya. Tinggal tuliskan di bawahnya, jangan tidak perlu ngikutin nomor urut dari absen yang ada di kampus ya. Yang penting di sini namanya diurutkan aja. Nomor 1, nomor 2 dan seterusnya lanjutin aja ya. Oke. Nah, saya kira sudah pernah kuliah online di semester sebelumnya. Oke. Kuliah kimia organik itu mata kuliah kita hari ini ya. Apa topik kita yang pertama ini? Topiknya kontrak perkuliahan, Pak. Perkuliahan. Oke, sudah pernah dengar kontrak perkuliahan, istilah kontrak perkuliahan? Sudah. Sudah nggak asing lagi ya, sudah familiar dengan istilah kontrak perkuliahan. Oke ya. Siapa nama dosennya? Pak Supriyanto. Pak Supriyanto. Iya. Supriyanto. Oke ya. Nah ini ada email. Emailnya apa emailnya? Eka Habibi@gmail.com. Nanti diharapkan tugasnya melalui email ya. Iya Pak.
Kemudian kalau misalnya nanti tugasnya melalui WA, tinggal dikirim ke WA. Oke? Ya, Pak. Ya. Nah, ini ada belajar kimia organik. Ya. Ada kimia anorganik. Jadi kimia itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama kimia organik, yang kedua kimia anorganik. Anorganik. Nah, sekarang kita belajar kimia organiknya. Oke ya. Apa yang dimaksud dengan kimia organik? Kimia organik adalah kimia yang ada di dalam makhluk hidup. Siapa makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kimia anorganik adalah kimia yang ada di alam, berada di lapisan bumi kita, berada di udara, atau berada di tata surya kita. Kimia yang berada di lapisan litosfer atau yang lainnya. Kimia yang ada di dalam batu-batuan itu namanya kimia anorganik. Tapi kalau kimia organik, kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Formasi itu belajar kimia untuk kimia organik. Tujuannya supaya kita tahu proses kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, terutama manusia, ya, terutama manusia. Nah, kemudian yang kedua yang ada pada tumbuhan. Kenapa? Karena di dalam tumbuhan itu banyak mengandung senyawa-senyawa obat. Sumber utama senyawa obat yang kita gunakan awalnya dari tumbuhan. Ya, awalnya dari tumbuhan. Lebih dari 90% senyawa obat itu dari tumbuhan. Setelah kita dapatkan dari tumbuhan, karena kita berharap tidak selamanya kita menggunakan tumbuhan, karena nanti akan terjadi greenhouse effect, efek rumah kaca, kalau nanti tumbuhan di muka bumi ini kita gunakan semua. Ya. Maka kita harus lakukan sintesis. Nah, jadi kelanjutan dari kimia organik nanti bakal belajar kimia sintesa bahan obat. Ya. Kelanjutan dari kimia organik, kita akan belajar kimia sintesa bahan obat. Dasarnya dari kimia organik. Ya. Oke. Nah, kimia organik yang bakal kita pelajari ini merupakan bagian terpenting sebagai bahan, sebagai rujukan ahli farmasi dalam membuat obat. Di samping itu juga harus tahu anatomi dan fisiologi manusia. Kalau nggak tahu, ya nanti nggak tahu efek sampingnya di mana, gitu ya. Oke. Nah, apa manfaat dari, saya lanjut ya. Saya lanjut. Apa manfaat dari mata kuliah kita ini? Mata kuliah kimia organik di bidang farmasi bertujuan memberikan bekal kepada kita, kepada mahasiswa, agar memiliki kemampuan setelah mempelajari tentang struktur, ya, struktur. Nah, ini harus dipahami. Struktur kimianya harus dipahami. Ini merupakan cikal bakal kita merombak struktur supaya punya khasiat yang berbeda. Kalau strukturnya berbeda, bakal punya khasiat yang berbeda. Kalau strukturnya mirip, bisa jadi mirip, bisa jadi berbeda. Yang namanya mirip itu berarti ada perbedaan dikit, ya. Kemudian yang berikutnya mampu memberikan nama dari senyawa. Jadi nama senyawa obat itu tidak serta-merta muncul begitu saja, tapi kita sendiri yang memberikan. Ya. Kita sendiri yang memberikan istilah. Nah, berikut adalah konsep teori asam basa. Karena kita belajar kimia organik, tentunya ada senyawa kimia organik yang bersifat asam dan bersifat basa. Oke, kembali lagi nanti dibaca konsep teori asam basa. Yang pertama menurut Arrhenius, kedua menurut Brochet-Lowry, dan yang ketiga menurut si Lewis. Ya.
Arrhenius, Bronset Lori, dan Lewis. Saya lanjut. Imelda? Di Medan, Pak. Oh, di Medan, dekat ya. Oke. Sarmila Fitri? Di Aceh, Pak. Aceh. Acehnya mana? Aceh Tengah, Aceh Tenggara? Aceh Tengah, Pak. Aceh Tengah. Oke. Teguh Ginting, di mana Teguh Ginting? Di Medan, Pak. Di Medan ya, bukan di Tanah Karo ya? Enggak, Pak, di Medan, Pak. Di Medan ya. Oke. Dina Astuti Apriani. Ya, Pak. Di mana ini? Medan, Pak. Medan. Oke. Inaya Rahmawati. Ya, Di mana, Pak. ya? Sahabat, Pak. Padang. Sahabat. Stabat. Oke. Era Pajira. Era Pajira di mana? Di Riau. Anastasia Rini di mana? Anastasia Rini. Nias, Pak. Wah, jauh ya? Nias, Pak. Iya, Jauh, Pak. jauh ya. Nias mana ini? Nias Di Selatan? Kota Gunung Sitoli, Pak. Oh, di Gunung Sitoli ya? Oke, oke. Iya, Pak. Nah, ini teman-temannya yang absennya masih belum lengkap, belum ada di WA, silakan diingatkan ya. Oke, kita lanjut. Fatima Awalia. Di mana? Labuan Batu, Pak. Labuan Batu. Iya, Pak. Labuan Batu di mana? Langga Payung, Pak. Oh, Langkapayung, Labusel. Iya, Pak. Labusel ya. Oke. Iya, Pak. Selfie Wulansari. Dari mana? Pak. Aceh. Dari Jambi, Pak. Iya, ya. Elsie Musari Sirah. Hadir, Elsie Pak. di mana? Aceh. Aceh. Grace Aritonang. Siantar Pak. di mana? Sipahutar, Pak. Yuli Cahyani Panjaitan. Di Kisaran, Pak. Kisaran. Indah Fahira. Medan, Pak. Inaya Rahmawati. Enggak tadi, Pak. Alex Di sini Kalang, Pak. di Dikala. Sania Iya, Pak. di mana? Di Medan, Pak. Di Medan. Ya, Mirza Alfizar. Mirza di mana? Aceh, Pak. Wah, nyantai nih ya, nyantai ya. Lagi di pantai ya? Ya, Pak. Iya, mantap, mantap. Paten. Oke. Sekaligus refreshing ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini tadi sekedar checking apakah memang aktif ya. Seperti ini masih ada tirai yang tertutup ya. Jenny Marisatua, tiraimu masih tertutup itu. Eli Sukma juga tirainya dibuka. Mana orangnya? Iya. Nah, gitu kan mantap, bagus ya. Saya penting. Nah, gelap tadi ya, mati lampunya ya. Enggak, Pak. Alfi Husna, mana Alfi Husna? Iya. Yuyun di mana? Di Sibolga. Di Bogor. Oke. Pak, saya mau memberitahu, Pak. Iya. Bahwasan saya itu mahasiswa mau yang ngulang, Pak. Semester 5B. Ya nggak apa-apa, kenapa? Iya, Pak. Cuma mau bilang aja. Yang ngulang boleh, silakan. Oke. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Silakan. Jangan merasa kecil, jangan merasa rendah diri, walaupun kuliah sama adik-adikan. Ya. Oke, adikan itu adalah sejawat. Anda memang masuk lebih duluan,
Tapi bisa jadi tamatnya bersamaan dengan adik-adikan. Nggak masalah. Itu biasa ya, itu biasa di kampus. Itu proses. Ya. Nah, itu kira-kira yang penting. Ada lagi? Nova Stefanus Waruwo dari Nias. Cocok? Iya, Pak. Nias ya. Oke. Nias mana? Selatan, Ya, Nias. utara, Sitoli? Nias Induk. Oh, Nias Indo. Iya. Oke. Mantap ya. Kita kuliah lintas udara ya. Walaupun banyak Oke, Pak. kendala. Oke. Ya, Putri Hardianti. Baru bangun tidur ya? Enggak, Pak. Kelilipan matanya. Oke ya. Teguh Ginting, sehat kan? Ya, Pak. Selvi Wulansari. Jangan ngelamun ya. Jangan ngelamun ya. Ini kita tunda karena tadi ada azan. Oke, sekarang azan udah selesai. Kita lanjutin ya. Oke, ini absen di WA, di JOM itu sudah 45 orang. Kurang 4 orang lagi. Oke. Nah, kalau nanti di WA itu sudah ada jumlah yang absen total sebanyak 41. Ada 49, ada 9 orang lagi ya. Tolong dikasih tahu sama temennya supaya absennya tetap diperhatikan. Jadi nanti terkait dengan ujian di akhir semester ya. Oke, kita lanjut yang berikut. Ini untuk manfaatnya. Di samping kita bisa memberikan nama senyawa organik yang merupakan cikal bakal, yang merupakan bahan baku dari obat, kita harus tahu senyawanya sebagai obat tadi merupakan senyawa organik, apakah dia bersifat asam atau basa. Ya. Kembali kita harus mengingat konsep teori asam basa dari Arrhenius, Lonsek-Lowry, dan Lewis. Nanti dibaca ulang supaya nanti di pertemuan berikutnya di topik tersebut bisa cepat connect-nya ya. Cepat connect-nya. Nah, kemudian yang berikutnya stereokimia. Stereokimia ini berhubungan dengan isomer. Senyawanya mempunyai rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda ya, struktur. Maka tadi penekanan pertama adalah di struktur. Strukturnya berbeda, tentunya akan mempunyai khasiat yang berbeda. Saya ambil contoh. Dalam obat konidin itu ada namanya dextrometorphan HBr, ya, dextrometorphan HBr. Senyawanya sebenarnya namanya metorphan HBr, tapi itu dalam bentuk dextro. Dextro artinya dalam bidang polarisasi memutar ke kanan. Itu yang memberikan khasiat menekan pusat batu. Nah, gimana kalau nanti kita gunakan yang levometorphan? Yang levometorphan tidak memberikan khasiat sebagai antitusif, obat batuk, tidak menekan pusat batuk. Oke, jadi penting sekali di sini adalah mempelajari struktur. Ya Mirza ya, halo Mirza. Nah, lagi santai, jangan asik sendiri ya. Ya, Pak. Iya, oke ya. Nah, kita ini belajar serius dan santai ya, sersan ya. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi ini adalah teknik tahapan reaksi yang bakal kita pelajari di kimia organik. Ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi, reaksi adisi, atau reaksi eliminasi. Bahkan reaksinya bisa jadi reaksi substitusi ya. Nah, itulah topik reaksi yang bakal kita pelajari, dan ini merupakan cikal bakal yang harus kita pahamin untuk masuk di kuliah sintesis bahan obat ya. Pada saat sintesis bahan obat, reaksi ini sangat penting, reaksi ini sangat dibutuhkan ya, supaya nanti paham, mudah menerima materi yang kita pelajari. Nah, kemudian yang berikutnya
kita mempelajari cara pembuatan senyawa. Kalau senyawa alkohol itu gimana cara membuatnya? Senyawa ester, parfum, gimana cara membuatnya? Gitu juga senyawa asam maupun yang lain. Ya. Nah, setelah kita buat, kita harus tahu sifat fisika dan kimianya. Ya, sifat fisika dan kimianya ini merupakan materi yang menjadi pendukung apakah nanti senyawa yang kita buat itu memang benar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Salah satu obat yang mencegah kehamilan itu adalah obat yang berasal dari hormon. Salah satu estrogen. Estrogen itu mempunyai struktur trans. Nah, ini masuk di isomer. Apakah memang benar senyawanya kita dapatkan yang kita buat itu dalam bentuk trans, gitu ya? Jadi bakal kita buktikan dengan sifat fisika dan kimianya dengan menggunakan alat. Alat yang kita gunakan namanya spektroskopi. Spektroskopi. Yang pertama, spektroskopi infrared, IR ya, disingkat dengan IR. Yang kedua, spektroskopi massa spektra. Nah, ini untuk menentukan berapa massa molekulnya. MR ya, massa molekul relatif. Nah, kalau untuk di IR, ini kita untuk mengetahui gugus fungsi dari senyawanya. Wah, ternyata senyawanya mengandung alkohol, akan terdetek spektrumnya, peaknya, mempunyai ciri khas, ciri spesifik untuk senyawa alkohol. Nah, gitu juga untuk senyawa asam. Jadi infrared, ya, spektroskopi infrared, IR, itu untuk mengetahui gugus fungsi senyawa. Nah, unsur-unsurnya apa saja yang ada di dalam? Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, dan lain-lain. Karbon dan hidrogen, jumlahnya masing-masing kita detek menggunakan spektroskopi NMR. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk mendeteksi produk dari senyawa yang kita sintesis secara organik. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Jernih Marisa Tua. Dari mana ini? Dari si borong-borong, Pak. Oke, kita lanjut kembali. Ini terputus tadi ya. Inilah kondisi yang kita alamin untuk pembelajaran online. Oke, saya lanjut berikut. Nah, setelah kita bisa deteksi senyawa yang kita produksi menggunakan 3 alat tadi, menentukan strukturnya. Tentunya masalah khasiat ini adalah bagian dari farmakologi, bidang farmakologi. Kalau untuk bagian kimia sudah sampai di sana, sudah cukup untuk mendeteksi struktur. Ya. Tinggal dilanjutkan ke khasiat, ke bidang farmakologinya. Ya. Nah, kemudian yang kita harapkan dari proses pembelajaran ini, kita bisa dapatkan cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang logis dan aplikatif, maksudnya mampu mengaplikasikan konsep-konsep kimia organik dalam membahas, dalam mengatasi masalah-masalah kefarmasian, ya. Apalagi yang berhubungan dengan obat, tentunya tidak terlepas dari struktur kimia obat. Ya, pada umumnya obat yang kita gunakan itu adalah senyawa-senyawa organik. Oke, nah kita lanjut. Yang berikut. Udah dengar? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, kita lanjut ya. Nah, berikut deskripsinya. Deskripsinya ini adalah gambaran umum materi yang bakal kita pelajari untuk di kimia organik. Deskripsinya itu pertama kita mempelajari tentang struktur, tadi sudah secara garis besar, ya. Kemudian tata nama senyawa, sifat dari senyawanya, dan dilanjutkan pembuatan
dan sifat fisika kimianya, ya. Sifat fisika kimianya. Nah, kemudian cara mendeteksi dari sinyal tersebut, mendeteksi apa? Strukturnya. Strukturnya apakah memang benar sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita produksi tersebut. Nah, itu kita deteksi. Berapa jumlah karbonnya, berapa jumlah hidrogennya, apa gugus fungsinya, berapa besar massa molekul relatifnya, kemudian ikatan-ikatannya itu akan terdetek juga karena dari fraksi yang kita dapatkan mass spektra, ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi fraksi-fraksinya ya, bagian-bagiannya. Oke. Nah, di sini kita bukan belajar menjalankan alat, tapi belajar menganalisis data yang diperoleh dari alat. Ya. Belajar menganalisis data yang diperoleh dari alat. Nah, kemudian berikutnya kajian yang bakal kita lakukan untuk kimia organik. Nah, yang pertama kita dapatkan adalah kajian untuk mengenal senyawa karbon. Ya. Senyawa organik itu tidak terlepas dari senyawa karbon. Senyawa yang mengandung atom karbon. Dengan pendamping-pendampingnya ada hidrogen, oksigen, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian berikutnya gugus fungsi dari senyawa. Nah, dilanjutkan dengan tata nama. Ada di sini namanya senyawa alifatis, artinya senyawa rantai terbuka, ya, seperti alkana, alkena, alkuna, alkadiena, atau kita dapatkan senyawa yang lain yang rantainya terbuka. Nah, senyawa siklus, artinya rantainya tertutup. Karbon dengan karbon saling nyambung, tapi rantainya tertutup, melingkar. Ya. Seperti senyawa aromatis, benzen, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapatkan senyawa fenol. Oke, senyawa fenol itu adalah senyawa siklis aromatis. Ya. Dina Astuti, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kita lanjut ya. Nah, berikut kita mempelajari derivat hidrokarbon. Derivat artinya turunan. Senyawa-senyawa yang tidak hanya mengandung karbon dan hidrogen. Jadi senyawa organik itu ada senyawa ada unsur karbon dan hidrogennya, tapi ada unsur yang lain. Ada oksigen, ada nitrogen, ada belerang atau fosfor. Ya. Nah, yang paling umum, yang paling sering, dan yang paling banyak itu mengandung oksigen. Ya. Nah, ini dikelompokkan dalam derivat hidrokarbon. Contoh, alkohol, eter, aldehid, alkanon, asam karboksilat, ester, itu derivat. Ya. Derivat hidrokarbon. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi ada konsep asam basa, stereoisomer. Nah, itu kira-kira untuk kajian-kajian yang bakal kita pelajari. Kemudian ini adalah tahapan belajarnya ya. Ini tahapan belajarnya. Kalau kalian mau belajar sendiri, tahapannya dari mulai mengenal senyawa karbon. Dilanjutkan dengan mengenal gugus fungsi dan tata nama. Nah, baru dilanjutkan ke senyawa alifatis. Ada alkana, kunci utamanya ingat alkana ya. Alkana saat belajar di SMA atau kimia organik di SMA itu basic, itu dasar. Silakan diingat kembali, dibuka kembali untuk golongan alkana dari mulai C1 sampai C10. Ada metana, etana, propana sampai yang terakhir itu senyawanya apa namanya kalau 10? Ananda Eka Saputri. Halo? C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 apa namanya? Masih ingat? LC? Pentana ya, Pak. LC? Pentana. Pentana. Okta C2. Kamu lagi di mana ini? Lagi di jalan?
Ya, Pak. Iya, oke, nggak apa-apa sambil jalan ya. Oke, Iya, Pak. nggak apa-apa, silakan. Untuk karbon yang jumlahnya sebanyak 8, untuk alkana, apa namanya? Nah, kita lanjut. Erni Mari Satwa, Oktana, Pak. ya, Oktana, Pak. iya, oktana, ya. Oke, dari mulai C1 sampai C10 silakan diingat kembali, ya. Sedapat mungkin dihafal. Karena nanti untuk senyawa alkohol tinggal menggantikan akhiran ananya dengan akhiran ol, ya. Metana, metanol, etana, etanol, propana, propanol, butana, butanol. Ya, Taufikur Rahman. Iya, ya, Pak. Ya, kamu di mana ini? Di Riau, Pak. Di Riau ya. Oh ya, iya, tadi di Riau ya. Nah, jadi belajarnya ada tahapan. Tahapannya inilah yang dijalani supaya nanti terstruktur dia dan lebih mudah kalau memang mau belajar sendiri ya. Nah, ini tekniknya, ya, teknik belajarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Dina Astuti Apriani. Iya, Pak. Ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Enggak, Yuli? Enggak, Pak. Oke. Nah, ini kira-kira ilustrasinya tahapan kita belajar ya. Setelah kita pelajari dari dasar sampai berikutnya finishing, kita mendeteksi produk dengan menggunakan alat ya. Alatnya satu spektroskopi infrared, yang kedua mass spektra infrared untuk gugus fungsi. Jadi kita tidak menggunakan reaksi-reaksi yang manual ya, tapi menggunakan alat. Dari spektrumnya, dari peaknya, dari gambarnya, kita tahu itu ciri khas dari senyawa tersebut, misalnya alkohol. Ya, mass spektra ini menentukan massa molekul relatif. Ya. NMR menentukan karbon dan hidrogennya. Berapa jumlah karbon dan hidrogen? Nah, ini tentunya memang terkait dengan senyawa organik yang komponen utamanya adalah karbon dan hidrogen. Oke ya. Nah, kita lanjut. Yang berikut. Standar kompetensi. Paketnya adalah kita bisa detek senyawa yang bakal kita produksi. Ya. Kita tidak hanya membuat senyawa, mengambil senyawa, mengisolasi senyawa dari tumbuhan. Kalau itu kita lakukan terus, sampai kapan kita dapatkan tumbuhan bisa tumbuh dengan subur, semuanya habis kita gunduli, karena senyawanya kita isolasi. Kita ambil daunnya, gundul tumbuhannya. Kita ambil batangnya, mati tumbuhannya. Kita ambil buahnya, masih mendingan. Ya, masih bisa berbuah lagi. Ya, gitu kira-kira gambarannya ya. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut aturan belajar untuk mahasiswa. Pertama dari segi kehadiran. Itu yang paling penting. Kehadiran Anda, kehadiran mahasiswa dalam kuliah itu minimal 75%. Nah, gitu juga saya sebagai dosen, ini terikat juga dengan aturan. Ya. Jadi tidak hanya mahasiswa, dosen juga diikat dengan aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang disepakati. Yang pertama, masalah waktu, ya. Yang kedua, masalah kehadiran, dan tugas administrasi yang lain. Nah, kita lanjut yang berikut masalah nilai. Saya kira ini sudah familiar. Nilainya dari A sampai dengan E. Kita tinggal inginkan yang mana. Target kita itu yang mana. Ya, Alex? Halo? Iya, Pak. Ya, kamu mau yang mana ini nilainya? Yang A lah, Pak. Belajar ya. Oke, Pak. Ya, Taufikur Rahman dari Riau ya. Iya, Pak. Yang mana yang mau? Yang A atau apes? Yang A lah. Yang A. Nah, ini yang A. Ini yang apes ya. Ini apes ini ya. Nah, hindarin ya, Amila ya. Imelda. Oke. Alfi Husna. Pak, jaringannya di sini putus-putus, Pak. Iya. Ya, ntar lagi selesai. Oke.
Nah, action kita, aktivitas kita selama pembelajaran yang dipentingkan pertama kalau ingin mengharapkan nilainya baik, yaitu tugas terstruktur, tugas kelompok. Yang kedua, tugas mandiri, tugas pribadi, ya. UTS dan UAS dengan proporsi yang sudah disepakati secara umum. Kalian itu hadir sekali aja kan itu pada saat UAS. Nilai saya 100, Pak. Nah, ini harus dicermatin. 100 itu 40% yang diambil. 40 per 100 kali 100 berarti dapat nilai 40. Nah, kalau dapat nilai 40 maka kita nilainya di posisi apes. Ini ya. Nilai 40 ya di sini. Jadi perhatikan tugas terstruktur, tugas mandiri dan UASnya. Anda dapat berapa, hitung dengan perkalian tadi, jumlahkan. Jadi bisa merancang nilainya yang mana yang diinginkan. Tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan, yang disampaikan. Nah, ini bukan berarti kalau sudah ditulis tugas nilainya 100 semua atau 80 semua. Dari nama pertama sampai nama terakhir tugas 80 semua ya. Itu artinya satu kelas tidak ada perbedaan dong. Sementara kemampuan manusia itu sangat berbeda masing-masing. Ya, Indah Fahira. Ya, Pak. Indah, paham? Paham, Pak. Iya. Jadi nilai itu peluangnya kecil ya. Peluangnya kecil untuk bisa sama semua. Umumnya berbeda, ya, karena kemampuannya masing-masing berbeda. Ya, kemampuannya berbeda. Nah, apa tolok ukurnya? Tolok ukur atau indikatornya yang pertama, kita mampu menelusuri jurnal nasional, ya. Nah, ini kemudian relevan dengan tugas kita. Berikut ada ringkasan dari tulisan dari tugas yang kita buat. Berikut menguasai materi, menguasai topik yang kita bahas. Nah, ini baru grade-nya 100. Nah, kalau yang grade kedua, rating kedua, itu apa kelemahannya? Tidak menguasai materi. Nah, yang ketiga, ringkasannya tidak ada, kemudian tidak menguasai materi, nah itu masuk di grade ketiga. Grade 4 dan 5 nggak perlu saya bahas. Ya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan, Anda mau di posisi mana, kalau nanti dikasih tugas, silakan. Jadi jangan nanti misalnya, di download jurnal selesai, tinggal kirim. Coba silakan jurnal tadi dibahas, dikasih ringkasannya. Ya, dibahas dan dikasih ringkasan. Nah, dari situ nanti muncul perbedaan satu sama lain. Nah, itu untuk tugas mandiri. Nah, gitu juga untuk tugas terstruktur, penilaiannya, indikatornya, caranya sama, ya, tidak ada beda untuk tugas terstruktur. Nah, ini ya, tugas terstruktur. Nah, ini kita mampu mengembangkan materi belajar melalui tugas kelompok. Sumber materinya jelas, ada ringkasan dan ada penguasaan materi dengan baik. Nah, untuk yang di grade kedua tidak ada penguasaan materi, grade yang ketiga penguasaan materi dan ringkasan tidak ada. Oke, itu intinya. Nah, yang paling terakhir kita ujian. Nah, ini kita gunakan aplikasi Quizzit. Kita selesai ujian dalam waktu tidak lebih dari 15 menit, semua sudah terrecord dengan nilai sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Halo, Novita Jebua? Ngerti? Bisa ngikutin? Bisa, Ya. Pak. Nah, gimana kalau nanti namanya tidak asli, maka recordnya namanya juga tidak asli. Saat mau kita pindahkan ke daftar nilai, nggak sama. Resikonya apa? Nilainya jadi 0. Ujungnya kalian komplain, Pak, saya ikut ujian, nilai saya kok entok. Ya, jadi kan muncul masalah baru jadinya ya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya namanya itu lengkap sesuai dengan daftar nilai. Ini kira-kira ilustrasinya untuk
kendala-kendala yang bakal didapatkan jika nanti masing-masing individu menggunakan nama singkatan. Resikonya ada pada diri sendiri, di akhir program kok nggak keluar nilai saya, ya. Nah, apalagi yang memberikan nama dengan 2 nomor kontak langsung saya hack saat ujian, otomatis Anda tidak bisa ujian. Nah, kalau nanti terlewatkan, tak terdetek oleh saya pada saat ujian, terlewatkan, resikonya saya akan mengambil nilai yang paling rendah. Ya. Saya akan mengambil nilai yang paling rendah ini. Kenapa? Ada 2 nomor masuk, yang satu tinggi, yang satu rendah. Peluangnya berarti melakukan kecurangan. Nah, kita lanjut. Dari segi waktu untuk soal masing-masing bervariasi. Saya kira itu yang penting, ya. Kalau ada yang tanyakan, saya tunggu kurang lebih sekitar 5 menit, ya, sambil break. Putri Balkis, halo Putri Balkis, mana Putri Iya, Pak. Balkis? Ada yang bertanya, Iya. ini masuk aja. Mana orangnya, Putri Balkis? Bentar, Pak. Kok hilang-hilang, Pak, sinyalnya, Pak. Oh ya, hilang-hilang timbul ya. Di sini nggak ada sinyal, Pak. Ada sinyal. Dara Isdayanti, ada yang bertanya? No comment? Enggak, Pak. Enggak. Dian Noviana, ada yang mau dikomen? Ada yang Enggak, bertanya? Sari Romanta Simarmata, ada yang bertanya? Tidak. Tania Lasma, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Leli Angelita Boru Ambarita, Nggak ada, Pak. nggak ada. Imelda Panjaitan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, ya saya kira saya cukupkan sampai sini ya. Oke, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Semuanya. Pak. Semoga sehat semuanya ya. Iya, Pak. Bapak juga sehat.